Hari ini APBN kita sudah disetujui dalam sidang paripurna. Izinkan saya selaku Ketua Banggar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bersama dengan pemerintah, kita telah sepakat semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN dalam menjawab berbagai risiko tantangan tahun ke depan. Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran bersama pemerintah ini menjadi sebuah karya baik bagi pemerintah ke depan, rakyat, bangsa, dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Jangka panjang, pendek, dan difokuskan pada pendidikan yang berkualitas melalui program renovasi sekolah, penguatan sekolah, kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting. Pengentatan kemiskinan dan pemerataan melalui program perlindungan sosial, rumah layak huni yang terjangkau, dan program desa mandiri. Terakhir, pertumbuhan ekonomi tinggi melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau. Dan target jangka pendek tersebut kita pandang sebagai fokus pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025. Jujur saja, kita sudah on the track untuk terus berlari menuju negara maju di 2024 nanti. Kita sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi kita yang 5,2 lebih baik dari prediksi berbagai lembaga internasional. Begitupun target pencapaian inflasi yang terkendali di 2,5%. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadi krisis. Banggar DPR RI juga ingin mengingatkan kita semua bahwa persoalan nilai tukar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi nilai tukar kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan 16.100 per US dollar. Pimpinan Badan Anggaran mendorong agar lebih rendah di level 15.900. Namun kita bersepakat akhirnya di Rp16.000 per 1 US dollar. Kita bersama pemerintah, Badan Anggaran bersepakat sebagaimana dalam sidang paripurna tadi kami sampaikan untuk anggaran pendidikan minimal 20%, yaitu 724,26 dari APBN kita. 8. Persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera. Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama melihat kondisi balita dan anak-anak kita. Hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita. Banggar DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya. Program makan gizi gratis yang dilakukan melalui program makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak, balita, dan ibu hamil serta menyusui.
Kawan-kawan, yang terakhir, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah selama 3 bulan ini telah menyelesaikan pembahasan APBN. Kita telah mengupayakan APBN menjadi jembatan transisi pemerintah agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program-programnya dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran. Karena itu postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari Presiden terpilih. Dalam lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah 9 tahun bekerja sama. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. Wa insya Allah semoga kita semua meridai, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya. Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi. Saya sebagai Menteri Keuangan, Wakil Pemerintah bersama Menteri Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur BI di dalam terus kita menyusun APBN 2025 yang merupakan APBN transisi karena disusun oleh pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari pemilu 2024 yang lalu. Kita semuanya terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik untuk mendapatkan arahan sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintah baru, namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti geopolitik, terjadinya berbagai gejolak, perlambatan dari perekonomian besar seperti di Amerika Serikat, RRT, Eropa, serta tajamnya fragmentasi global dalam bentuk perang dagang. Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati, waspada, namun optimis dan juga mampu mengakomodasi kebijakan prioritas pemerintah terpilih. APBN 2025 seperti saya sampaikan dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dan ini tercermin di dalam baik sisi belanja pemerintah pusat, baik itu di KL maupun non-KL, belanja transfer ke daerah, serta below the line atau pembiayaan. Kami juga menggunakan instrumen penerimaan seperti pajak, bea dan cukai, serta PNBP untuk mendorong stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pemerintah telah sepakat dengan asumsi makro yang tadi telah dibacakan, jadi saya tidak ulang. Dan kita tentu memahami bahwa berbagai indikator pembangunan juga sama pentingnya, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga ketimpangan. Kami berterima kasih di dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, terutama dengan Badan Anggaran, untuk bisa mengakomodasikan beberapa prioritas dari Presiden terpilih dan Wapres terpilih, antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga program ketahanan pangan dan energi. APBN 2025 kita harapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel, dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting more, spending better, prudent, serta innovative financing.
Penerimaan negara dijaga pada 3005,1 adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Makan bergizi gratis 71 triliun, renovasi sekolah 20 triliun, sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan 2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun, penuntasan TBC, penanganan TBC 8 triliun, lumbung pangan nasional 15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar 1,8 triliun. Untuk transfer ke daerah 919,9 triliun adalah untuk menciptakan sinergi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan meningkatkan kualitas belanja produktif dan perbaikan local taxing power sehingga kemajuan daerah akan semakin diselaraskan, yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat sehingga daerah-daerah makin mengalami konvergensi kemajuan. Defisit APBN 2025 seperti tadi telah disampaikan sebesar 2,53% PDB atau 616,2 triliun. Ini adalah tingkat yang hati-hati, cukup untuk mewadahi berbagai program prioritas namun tetap sustainable, prudent, dan pengendalian risiko yang tetap bisa dikelola baik. Di dalam pembiayaan investasi sebesar 154,5 triliun adalah untuk mendukung berbagai BUMN, BLU untuk peningkatan kualitas SDM. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini terima kasih atas persahabatan saya dengan Pak Said dan seluruh pimpinan Banggar serta anggota Banggar dan juga seluruh komisi yang telah membahas APBN 2025. Pasti tidak semua keinginan bisa diwadahi dan dipenuhi, namun kita berusaha untuk terus memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya. Pak Said, terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR. Di dalam DPR menjalankan hak budget